Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan selamat dan kita akan melanjutkan aktivitas hari ini. Karena itu mari buka hati mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, mendasari seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Dan biarkanlah dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami mengerti, memahami, dan siap melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemima, seorang perempuan yang pernah menyampaikan pandangannya terhadap banyaknya media sosial. Dia mengatakan bahwa dia hanya suka memakai Instagram dari sekian banyak media sosial. Tetapi dia juga jarang mengupload foto-foto. Dia gunakan itu untuk melihat status orang yang ia follow. Lalu dia lagi menambahkan penjelasan. Setelah saya memperhatikan, ternyata kolom komentar itu lebih banyak diisi dengan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Ironisnya, sesuatu yang buruk lebih menarik perhatian daripada yang baik. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus. Di sini Nikodemus menjelaskan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan selanjutnya pun Nikodemus menjelaskan bahwa manusia dapat memiliki hidup yang dekat dengan Allah ketika terang itu menguasainya. Karena itu pada pagi hari ini kita belajar beberapa hal dari firman Tuhan. Yang pertama ialah, secara pribadi, saya percaya sekali bahwa setiap orang pasti tahu apa arti dan makna mengasihi, melayani, dan mengampuni sesama manusia. Itu pasti semua orang tahu. Tetapi faktanya, banyak orang tidak mau melakukannya dan tidak mau mempraktikannya. Lebih banyak orang berkomentar hal-hal negatif ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang positif, ketimbang dia memberi apresiasi, memberi pujian, atau memberi pengakuan terhadap apa yang baik yang seseorang itu lakukan. Banyak orang lebih suka menonton berbagai hal, berita-berita misalnya, film-film di YouTube, daripada membaca renungan firman Tuhan. Banyak orang lebih suka mendownload segala sesuatu ketimbang Alkitab
dalam HP-nya. Saudara-saudara, menarik sekali di sini bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi dan juga pemimpin Yahudi. Tetapi ia percaya bahwa Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia. Karena itu ia mengakui bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Nikodemus pun percaya bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu membuat ia datang kepada Yesus dengan penuh kerinduan untuk semakin mengenal Yesus. Dan karena itu ia merubah segala hal-hal yang buruk yang ia lakukan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan apa yang terjadi dengan cara Nikodemus? Maka Yesus pun memuaskan kerinduan Nikodemus dengan menjelaskan padanya tentang jalan keselamatan yang hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita maknai dalam hidup kita bahwa benar Yesus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia untuk menerangi kegelapan. Karena itu, sambutlah Yesus sebagai terang dalam hidupmu. Dekatkanlah hidupmu pada Yesus. Dengan dekat kepada Yesus, maka sudah pasti kita akan semakin mengenal siapa Yesus yang adalah terang dunia yang telah datang menebus dosa-dosa kita. Maka semakin kita dekat dengan Yesus, maka semakin kuat relasi kita dengan Yesus. Saudara-saudara, ketika kita semakin dekat dengan Yesus, maka kegelapan pasti tidak akan menguasai hidup kita. Semoga saya dan saudara-saudara terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kembali kami menaikkan pujian dan syukur untuk firman-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya semakin menjalani hidup yang dekat dengan Yesus sebagai sumber terang kehidupan. Berdoa untuk umat-Mu hari ini, jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan. Mari Tuhan Engkau pelihara, jagai, naungi, dan semuanya dijalani dalam terang kasih Tuhan. Mari Tuhan yang sakit sembuhkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan, yang bersukacita karena berbagai hal yang mensukacitakan hatinya diperlengkapi dengan roh dan hikmat-Mu, supaya semakin hidup bersyukur kepadamu. Dan yang berduka Tuhan hiburkan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri, dan para dokter, para medis, bahkan gereja-Mu dalam mengangkat pelayanan, kesaksian dan persekutuan di akhir tahun, dan juga dalam mempersiapkan dan menyambut perayaan Natal. Terima kasih Bapa, sejauh hari ini seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari buka hati, terang yang adalah Kristus itu senantiasa menaungi hidup kita. Semangat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.